Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran Customer Premise Equipment atau CPE. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai instalasi perangkat radio wireless. Ya, jadi kita sebelum melakukan instalasi perangkat radio, kita akan melakukan pointing terlebih dahulu agar nantinya sinyal yang didapatkan baik dari TX maupun KRX dan sebaliknya akan maksimal. Ya. Oke, di sini ada software yang digunakan ada Airlink. Ini dipergunakan atau fasilitas dari UBNT atau Ubiquiti. Kita akan tetapkan di sini dulu jenis pancarannya adalah point to point ya. Jadi satu antena ke satu antena yang lain. Kalau point to multi point maka satu antena ke beberapa antena gitu ya. Yap, di sini kita akan tentukan lokasi terlebih dahulu. Ini kita bisa kecilkan. Lokasi yang akan saya gunakan adalah Purwokerto Banyumas. Oke, di sini sudah ada Purwokerto Jalan S Parman. Kita akan mencoba ke DI Panjaitan. Oke, ini adalah DI Panjaitan. Kita akan melakukan instalasi point to point ya. Oke, kita anggap saja untuk pemancarnya ada di DI Panjaitan sampai ke tempat tinggal saya itu kecilan ada di daerah Batu Raden. Ya, kita akan coba lihat ya. Nah, ini baru 8 kilo. Yap, di sini antena yang tertampil adalah Air Fiber 5X HD. Oke, dengan ketinggian nanti 12 meter maksudnya. Ini jaraknya dari pemancar ke penerima ada 8,3. Jadi ketika ini digunakan dengan pengiriman 100 Mbps, maka dia akan hanya bisa bekerja maksimal 80%, 83% lah ya dari kinerja yang maksimalnya. Bagaimana kita akan bisa memaksimalkan kinerjanya? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, misalkan kita identifikasi terlebih dahulu. Oh, ini digunakan untuk 100 km lebih ya. Nah, yang dua ini 25 km. Nah, yang ini berapa? Nah, ini bisa kita cari di spesifikasinya ya. Nah, apakah ini cocok untuk jarak pendek yang hanya 8 kilo dan seterusnya. Misalkan kita ganti di sini ya. Nah, saya ganti lithium 5AC ya, dengan ketinggian masih sama ya, ketinggian tiangnya 12, ini 12, tapi dia bisa memancarkan 100% itu dengan kecepatan hanya 305 Mbps, bandwidthnya 305 Mbps gitu aja. Nah, kita bisa juga ganti-ganti channelnya di sini ya, kalau misalnya kita menghendaki itu ya dengan kecepatan lebih tinggi, maka nanti pada saat melakukan pengaturan di Ubiquiti-nya, jadi setelah pointing kita harus melakukan pengaturan juga. Nah, sementara kita pointing dulu, ini bisa dijadikan sebuah panduan pada saat kita akan melakukan setting di antenanya. Oke, nah ketika kita mentokkan pada settingan 80 MHz, maka dia bisa sampai 597, namun cuma 90%. Nah, kita pakai kinerja yang ini aja ya, 60 MHz nantinya kalau kita misalkan mau ganti pada saat lakukan setting perangkatnya. Oke, jadi yang bisa didapat kita di sini ya, antena yang kita gunakan misalkan lead beam 5AC. Nah, misalkan kalian akan cari harga lead beam 5AC. Nah, 5AC 888.499 ya, anggap aja 900.000 lah ya sama ongkos kirim gitu misalkan. Oke, jadi kita misalkan mau beli 2 berarti 900.000. Nah, dari sini kita bisa mulai merencanakan yang harus dilakukan oleh seorang teknisi gitu. Kita sudah bisa menentukan lokasinya. Oke, kita bisa sudah menentukan jenis antenanya. Kalian boleh nanti survei harga-harganya ya, terserah mau di Tokopedia dan seterusnya atau di Tripio gitu ya, di Purwokerto langsung bisa juga. Kita bisa juga mencoba untuk melakukan perhitungan juga, misalkan ketinggiannya nih, apakah bisa direndahkan lagi dari 12 meter, misalkan kita mau kurangi apa masih 100 meter 100 meter 100%.
Nah, dengan ketinggian 4 meter di sini masih 100%. Nah, kalau kita bisa memperpendek jarak ya, nanti bisa juga berpengaruh terhadap tiang pancangnya. Nah, kalau kalian nggak pakai tiang ya berarti nggak masalah, tapi kalau misalkan kalian harus mengeluarkan biaya tiang berarti kan pengeluarannya akan bertambah. Paham ya mungkin dengan maksud saya. Kita misalkan ini harus ini bisa di 3 meter ya, 3 meter gitu. Tapi apakah berpengaruh terhadap yang lain? Bisa kita coba terlebih dahulu. Ada masalah ya di sini, simetrikalinya ini 52 dBm masih acak. Ya, berarti kita bisa atur-atur di sini untuk menghitung ya nantinya di rencana anggaran belanjanya. Jadi tadi langkahnya yang bisa kalian lakukan, menentukan ini dulu ya, lokasi. Nah, nanti pada laporannya kalian bisa screenshot untuk penentuan lokasinya. Oke, lokasinya ini misalkan ini lokasi, terus nanti kalian copy dulu di Word-nya ya, tentukan lokasi. Nah, di sini ini lokasi ini yang terima ya. Nanti satu lagi yang misalkan lokasi kirim bisa kalian screenshot lagi, kalian ke bawahin. Jangan lupa diisi juga sebagian sini. Seterusnya sampai kalian mendapatkan hasil ya, mendapatkan hasil yang tadi di sini. Nah, ini nanti langkah terakhir ya, yang kalian screenshot pada laporan untuk di Word-nya. Nah, setelah itu nanti kalian tuangkan di sini ya, perangkat apa aja, misalkan perangkat radio, terus jika kalian membutuhkan tiangnya ya, tiang apalagi misalkan untuk akomodasi ongkos kirim, biaya instalasi dan lain-lain ya. Kalian bisa masukkan ke sini yang tadi lead beam gitu ya, lead beam berapa, jumlahnya berapa. Misalkan kita beli 2 ya, satuannya 2 set, harganya tadi 800 berapa, cek lagi, harganya 890 atau 900 lah, anggapnya gitu, 900.000. Oke, jadi ini sama dengan ini ya, kali ini. Nah, udah dapat ya. Oke, ini kita bisa ganti pakai accounting. Nah, ini tinggal ini berapa dihitung, maka kalian akan mendapatkan total di sini itu ya. Jadi nanti kalian tinggal ini tulis sampai sini, misalkan berapa ya, ini masih sama karena cuma di drag aja. Nah, nanti ini bisa dihitung ya jumlahnya dari sini sampai ke sini berapa. Nggak bisa ya, diisi dulu ya. Oke, diisi dulu seperti itu ya. Jadi kalian nanti akan bisa merekomendasikan kepada calon pelanggan apakah dana yang mereka punyai cukup atau tidak, atau mungkin kalian bisa merekomendasikan harga segitu ya totalnya gitu ya, totalnya, sehingga nanti calon pelanggannya akan berpikir apakah jadi pasang atau tidak ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi itu dianya, kalian tujuan akhirnya ya kalian itu bisa menganalisis ya perangkat yang tepat lalu sampai ke RAB nya seperti itu, sehingga kalau misalkan kalian jadi seorang pengusaha pemborong sudah nggak masalah ya, sudah terbiasa dengan perencanaan anggaran. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.